Oke guys, kali ini kita akan menerbangkan Vime X8 Tele dengan modul 4G. Hujan-hujanan guys, kebetulan luar lagi hujan deras ya. Oke, langsung aja guys, kita taruh ini di nah tuh guys, sudah ditaruh hujan-hujanan ya. Ini udah hujan guys, jadi kita nekat aja demi sebuah konten yang ciamik. Iya, biar terkonek ya remote dengan drone. Kita lihat gimana dia guys. Di dalamnya itu terpasang micro SD dan juga pastinya modul 4G ya. Apakah dia rusak, apakah dia jatuh, let's check it out. Nah, ini kita sudah masuk ke aplikasi Vime-nya. Kita masuk ke drone-nya dan ya, kita lihat, kita bisa lihat rintikannya itu. Kita naik turunkan kamera. Masih aman guys, 4G aman, lalu GPS juga aman. Kita cek baterai juga, voltase aman, kemudian kita cek RTH dan interferensi aman. Hujan dari tadi malam guys, deras banget. Langsung aja kita take off. Bang. Karena saya udah beberapa kali nguji Vime ini X8 ya, di kondisi hujan. Jadi kepedean saya guys, bukan berarti saya percaya guys, cuma saya nekat ya, karena juga hasilnya belum tahu juga. Oke, kita keliling kampung aja guys ya. Nanti kita juga akan video record di 4K guys. Ini videonya 4K guys ya, 4K 30 fps dan quality high. Dan SD card itu tinggal 31 GB itu. Ya, seperti kita tahu bahwa modul 4G itu ternyata nggak anti air. Jadi slot untuk SIM-nya itu terbuka, kemudian juga ada slot micro slot ya, micro USB. Itu juga kan terbuka juga. Makanya Vime ini dia desainnya paling, kalau menurut saya paling tidak proper ya. Kalau drone-nya anti air, kenapa modulnya tidak gitu loh. Oke lah, sana itu berkabut. Sekarang jam 7:30 guys. Biasanya sini jam 6 aja udah panas ya. Jam 6:30 sih ya udah panas. Tapi ini habis 7:30 masih masih sejuk. Ini sinyal RC udah kedutan itu, tapi sinyal 4G juga lemah ya. Disconnect sebentar biasanya. Oke, kita jalan pelan-pelan saja guys. Saya benar-benar nekat ini. Nah, ini biasa ya, kalau peralihan antara RC ke 4G gitu emang. Apalagi kalau sinyal 4G-nya itu lemah ya, tidak stabil ya begitu. Tapi kalau dia sinyal 4G-nya kuat, dia nggak gitu. Saya udah pernah nyoba di kota yang sinyal 4G-nya stabil, ya nggak gini ya. Oke, ini lapangan kita. Kondisi sekarang surut parah guys, surut parah. Jadi sampai sungai itu mengering. Ya, mungkin pertama dalam hidup saya, karena ya saya juga enggak asli sini ya. Oke, nah di sana itu kita bisa lihat ada bukit Senara. Ya, kita rencana mau nerabas hutan aja nih guys. Jadi kalau semisal jatuh kan drone-nya, kita bisa jelajah hutan gitu kan. Kapan lagi kita jelajah hutannya kan? Nah, ini MTS ya, MTS. Saya ini agak pede nerbangkannya, tapi kali ini saya lebih prepare. Karena dari pengalaman yang lalu dan juga konten-konten saya yang lalu, itu walaupun dia bisa dibilang ya anti air dikit lah, tapi tetap aja air itu ngerembes guys. Makanya saya ada
prepare sedikit di drone-nya. Nanti pas drone-nya pulang kita bahas ya. Ini hutan-hutan. Sinyal RC-nya masih sebatang itu ya. Dan hilang lagi. Nah, pergantian ke 4G-nya. Begitu guys ya. Disconnect sebentar. Tapi masih bisa dikontrol gitu loh. Cuman tampilannya doang. Ini kita menjelajah hutan. Oh, kita bisa lihat ya jam 7:30 aja masih berkabut. Nah, memang hujan. Nah, mungkin juga suara hujannya kedengaran ya karena atap saya seng. Nah, kita ke arah puskesmas. Sana itu puskesmas ya. Di hari Minggu yang cerah ini, di hari Minggu yang hujan ini ya. Oke. Masih banyak tanah-tanah yang belum dimanfaatkan. Mungkin beberapa tahun ke depan sudah mulai dimanfaatkan ya. Iya. Enak guys, kita jalannya pakai 4G itu bisa super jauh. Selama area kita ini tercover 4G. Jadi asik. Cuman kendalanya kalau hujan nih. Nah, kalau kita cuman ngandalin drone doang mungkin oke lah. Tapi kalau kita pakai modul 4G ini, 4G-nya kan ganti air. Beda kalau kayak DJI Air 3 itu ideal banget. Modul 4G-nya itu disembunyiin di dalam ya. Saya rasa bisa anti air itu. Nah, ini puskesmas. Kita turunin gimbal ya kan. Asik jos. Kita ketinggian 43 aja. Dan kan 43 100 meter aja kelihatan loh guys drone-nya ini. Dari darat pasti orang-orang pada ngelihat nih. Nah ya, kita balik lagi ya menyusuri jalan utama yang sudah diaspal alhamdulillah ini. Jadi saya sangat happy sekali, kampung saya sudah diaspal. Jadi bikin perjalanan itu jadi lancar ya kan. Oke. Ini simpang Danau Undang. Simpang Danau Undang ya. Iya. Kita terus menyusuri jalan sepi ya guys. Gak ada yang jogging ya. Ya iyalah, ngapain jogging hujan-hujan. Kita bisa lihat tuh di ujung sana. Oh ya, kita turunin aja EV-nya ya kan. Karena EV-nya ini pakai EV malam hari. Nah, ini EV-nya kan natural ya kan. Oke, kita maybe screen record aja biar kalian tahu juga hasil screen recordnya gimana nih guys. Yeps, ya kan. Apakah memorinya atau SD card-nya bakal rusak ini hujan-hujan? Nah, kita tes aja ya kan. Serius saya ini ya testimoni saya setelah pakai Vimi X8 Tele selama 6 bulanan ya. Saya beli ini kan November, Desember, dan ya pokoknya setengah tahunan lah. Overallnya oke guys, drone-nya serius. Kamera juga ciamik. Apalagi ada zoomnya, tek ya, zoom tele 5 kali ini di kelas harganya mana ya? Saya rasa nggak ada ya. Untuk di kelas harganya loh ya, nggak ada ya. Cuman baru ini sih. Dan pokoknya badak lah ini drone, serius. Badak banget. Apalagi bisa hujan-hujanan begini. Apalagi bisa modul 4G begini. Aduh ya ampun dah, nggak pernah ngecewain sih. Maksudnya kalau yang ya nggak ada drone yang sempurna, nggak ada. Untuk ratusan juga mesti ada hal yang tidak kita suka juga kan. Tetapi pilot drone yang bisa dibilang ya yang udah banyak lihat drone, mulai dari drone toys. Nah, selama itu bisa diterima ya
Udah sih ya kan, yang penting fitur-fitur vitalnya itu apakah bagus atau tidak. Kalau cuma minor-minor begitu mah gak usah dibahas guys, karena semua drone pasti punya kekurangan ya. Kayak gini lihat nih. Nah, gimbalnya stabil banget ya kan, kameranya jernih, sudah 4K 60 fps guys. Tapi saya jarang pakai yang 60 fps ya, saya jarang pakai yang 60 fps ini 4K. Saya jarang pakai 60 fps guys. Oke, lanjut. Jadi dia kalau lagi ngerekam begini kita nggak bisa lihat ya, nggak bisa milih yang berapa fps nya, jadi harus berhenti rekam dulu. Nah ini guys aspal barunya nih, widih mantap kan guys. Sekarang udah digaris guys, garis lurus ini berarti artinya bebas nyelip ya. Nggak boleh nyelip maksudnya, kalau garis lurus ini berarti nggak boleh nyelip guys, karena jalannya sempit. Dan ya selain di aspal juga dicor pinggirannya guys, pinggirannya dicor gitu kan. Oke, mantap lah pokoknya. Ini jadi lebih memperlancar urusan-urusan warga sini. Terima kasih kepada pemerintah ya. Ini ya setelah berabad-abad akhirnya ada juga yang memikirkannya kampung kami ini. Oke, nah ini ke arah pasar guys. Jadi karena memang ini potensi ekonominya bagus, memang sudah seyogyanya di aspal ini guys. Ini sampai dermaga, lihat itu dermaga. Nah ini mulus jalannya, ya. Oke, nah, ini ada anak saya ini. Oke guys, lanjut lagi ya. Nah ini sungai yang kering ya. Jadi anak sungai bisa dibilang. Ini kan kita di atas sungai Kapuas ya. Saya udah berani aja nih nerbang di atas Kapuas ya, karena udah mainan sehari-hari. Nah ini udah surut, kita bisa lihat itu ya. Tepiannya itu tinggi itu. Tepiannya tuh tinggi ya. Nah ini nih, ini aslinya lebar ini sungainya, dan kita bisa lihat ini pesisirnya udah kelihatan ini ya, pesisirnya kelihatan, dan sungainya jadi menyempit. Ya sinyal RC dapat lagi satu ya. Jadi guys, kita terbang rendah aja gimana guys, biar kita ngerasain sensasi surutnya ya. Kita terbang rendah guys, kita terbang rendah ya kan. Oke. Lihat guys, pesisirnya luar biasa. Ini kan kalau normalnya ini air nih. Nah, air kita bisa lihat bekasnya itu kan. Tuh nggak ada rumput-rumputnya itu ya, tanah-tanah itu emang sungai. Tapi sampai sebegini ya, ini walaupun hujan tapi tetap surut ya. Oke, kita naikin ya, karena batas aman untuk bangunan itu sudah saya ukur, pokoknya 16 meter lah, 16 meter tuh udah aman ya. Ini kita 21 meter ini. Kita bisa lihat guys, keliling kampung hujan-hujan begini guys, ya kan. Tapi nanti kita lihat nanti drone-nya gimana ya. Drone-nya gimana ya? Apakah dia oke ataukah malah justru nambah masalah ya? Karena ya tadi belajar dari pengalaman sebelumnya, saya juga pakai prepare guys kali ini. Jadi nggak mau yang asal terbang begitu aja ya. Nggak mau asal terbang begitu aja. Wah ini memang daerah banyak walet ini. Karena jam segini walet pada cari makan ya. Ya ngeri banget ini ya. Jadi kita muter aja di sini. Oke. Asik banget jalan-jalan pagi begini.
Kita mager karena hujan, jalan aja pakai drone ya kan. Mudah-mudahan aman sih. Oke ya, ini daerah kawasan Rawan Walet ini ya. Shit, asik banget gak manuvernya guys. Ini kan bisa kita atur guys. Itu udah ciri drone profesional itu, jadi bisa di adjust ya. Jadi masalah yawingnya apa, adjustable sesuai dengan selera kita guys. Sesuai dengan selera kita guys. Ya, orang-orang itu nyangkanya suara tawon guys. Padahal drone saya lewat. Emang PIM ini kekurangannya ya berisik ya. Tapi sekali lagi again ya, itu kan cuman minor, nggak usah dipermasalahin. Karena kalau kita kreatif tinggal ganti aja propeller DJI Air 3 yang senyap itu ya, bisa guys. Karena kan pakai baut, ini propeller lipat gitu kan. Jadi kita tinggal ganti propellernya doang, rangkanya atau pengunciannya nggak usah guys. Nah gitu. Atau ganti propeller Autel bisa juga guys. Ada yang pernah itu ya ganti propeller Autel Evo 2 ya kalau nggak salah. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini kita sudah mendekati rumah. Poin pun akurat. Itu kita lihat sungai kita sekarat ya kan. Dan ya, inilah kampung kita, keliling-keliling. Baterai juga awet banget guys. Saya seneng banget sama drone ini. Baterainya awet banget guys. Rencana mau beli baterai lagi saya. Tapi harganya fantastis ya. 1,3 jutaan sekarang. Waktu saya awal beli itu 1,5 jutaan. Tapi nggak apa-apa, worth it sih. Dan saya senang baterai Li-ion ya. Kalau baterai Li-ion itu dia nggak bisa gembung guys, beda sama baterai Li Polymer. Nah, baterai Li-ion itu kan kayak baterai apa ya? Kalian tahu 18650? Nah, ini baterai itu. Saya senang itu baterai itu ya. Cuma memang agak bulky doang, udah itu doang. Tapi bagi saya inilah ya, acceptable lah. Oke, udah lihat pesisir pantai. Jadi kita bentar lagi nih bisa nyebrang ke kampung sebelah ini jalan kaki nih ya. Ini. Saking kita terbang rendah ya kan. Saking surutnya guys ya. Kowan nih ya, karena udah main sehari-hari. Sebelumnya saya nggak pernah berani ya, karena ini kan sungai ini ya. Jangan kira nih bos, ini dalam sebenarnya bos. Kita ketinggian minus malah ya. Ketinggian minus ya. Ketinggiannya minus guys. Oke, kita naik lagi gitu kan. Ya kan, kita naik lagi. Oke, kita ke jarak aman guys ya kan. Pur GPS signal, fly in open areas. Fine. Padahal 25 tuh ya. Tapi nggak apa-apa. Asik kok ini drone-nya. Aduh, kapan lagi kalian guys, selain buat ngejob tapi bisa juga buat jalan-jalan gitu kan. Dan memang badak. Ini saya sengaja nerbanginya lama biar kalian puas guys. Kalau cuman ya 5 menit begitu kan nggak bisa simpulkan ini drone tahan air apa enggak gitu loh. Dalam artian gini guys, walaupun saya pakai preparation yang nanti saya jelaskan juga, setidaknya drone ini bisa gitu loh, kameranya anti air gitu loh. Saya udah bukti ini drone tenggelam di kedalaman 3 meter ya, di sungai, dasar sungai. Itu saya bongkar kameranya guys, no problem guys, kameranya normal banget, nggak ada ngembun-ngembunnya, nggak ada kayak kemasukan air itu lensanya. Padahal terendam di situ lebih dari 30 menit. Ya, saya manggil bala bantuan. Ya, cuman saya nggak sempat bongkar itu karena fotonya ada guys. Saya nggak sempat videoin bongkarnya karena bagi saya udah kena musibah nih gitu loh. Jadi kalau di kontennya juga apa ya, bagi saya nggak pas lah. Saya fokusnya bagaimana ini ngebaikin nih drone. Padahal umur drone-nya masih muda ya, masih 3 bulanan ya ketika itu. Udah kecebur karena saya gagal hand landing, lalu kecebur dah. Oke, fine. Nah, itu rumah saya yang hijau-hijau tuh ya, hanya rumah kecil, keluarga kecil tapi bahagia gitu kan. Oke, kita keliling kampung lagi ya. Ini sekali lagi again ya saya bilang,
baterainya luar biasa sih. Kalau Vimy ini memang terdabes lah pokoknya guys, no debat pokoknya, terdabes pokoknya. Kalian mau cari drone dengan harga segini yang baterainya lumayan ya, Vimy ya, intinya drone gede lah. Tapi drone kecil juga sekarang juga awet juga ya, kayak DJI Mini 3, Mini 4 Pro, itu baterainya juga klaimnya sih bisa sampai 40 menitan ya. Jadi bagi saya oke sih itu ya. Oke, karena udah begini kita udahin aja rekamnya ya. Kita udahin aja rekamnya. Sip. Kasihkan ngobrol ya guys ya. Udahlah. Oh ya, satu lagi yang mau saya liput, bahwasanya kami warga kampung sini sudah berhasil mendirikan masjid, tiang masjid. Maksudnya tiang dalam, bukan tiang pasak guys, pasaknya dengan tanah. Kita berhasil meninggikannya guys, karena masjid kami awalnya rawan banjir ya. Oke, kalau gitu kita rekam lagi aja ya. Nah, kita rekam lagi. Jadi kita memutuskan untuk meninggikan tiang masjidnya ini. Kalau kita lihat, zoom aja biar jelas ya. Nah, kita zoom, kita lihat ini ya, ini kan udah tinggi guys. Kalian bisa lihat itu untuk pagarnya kan ancur-ancuran itu karena memang kan diangkat guys. Ya, awalnya menempel sejajar dengan tanah. Nah, diangkat kurang lebih ya 90 cm ya, 1 meter ya, 1 meter lebih ya kan, diangkat. Nah, kita bisa lihat itu untuk sementara kita naiknya ya pakai ini ya, tangga sementara ini. Memang diangkat guys. Gimana cara angkatnya? Pakai katrol guys. Banyak banget katrolnya kalau kita lihat nih ya. Nah, ini salah satunya nih katrolnya nih. Kita yawing aja dulu ya. Ketinggian 23 meter itu aman guys. Insya Allah aman ya. Nah, itu katrolnya guys. Diangkatin sedikit, lama-lama jadi bukit gitu. Nah, itu katrolnya. Kita zoom lagi ya. Stack. Ya. Nah, itu katrolnya guys. Nah, di kampung kami begitu. Nah, itu lihat kita dijebolin ya. Lantainya dijebolin tuh. Ini masih proses ya. Udah finishing sih. Nah, gitu aja guys laporannya. Oke. Kita udahin rekamannya karena hemat memori juga. Dan ya, kita pulang aja guys di baterai 45. Kalau di sini untuk screen record itu 22 menit guys. Bayangin, awet kan. Untuk ukuran drone awet guys. Apalagi dia pakai 4G ya kan. Nah, udah. Itu udah kedengaran suara drone-nya ya. Saking kencangnya sampai kalah suara hujan. Tinggal kita lihat aja. Bentar guys. Oke, kita lihat drone kita. Nah nih ya, suaranya udah ada dan kita dikeliling walet. Oh ya guys, nanti juga saya mau bikin konten tentang modif drone biar terhindar dari serangan burung guys. Karena ini sudah banyak diulas di YouTube pilot-pilot drone luar negeri, ya kan. Jadi cuma pakai isolasi mata kucing atau tape mata kucing. Waletnya banyak tuh ya. Nah, kita bisa lihat ini drone kita udah nyampe. Dan ya, kita bisa lihat itu drone kita kebasahan ya. Dan kita bisa lihat itu waletnya banyak ya. Lihat itu. Waletnya banyak sekali. Ya, dan itu drone-nya udah nyampe dengan selamat walaupun dia kedinginan ya karena basah kuyup. Oke guys, ini drone saya pasca hujan-hujanan. Nah, prepare apa saya? Ini guys. Jadi saya kasih lakban aja ini ya. Untuk menutupi namanya selah ini ya. Selah baterai depan belakang aja. Tuh katanya anti air. Iya guys. Tapi tetap ngerebes dia kalau hujannya terus begitu. Itu cuman klaim marketing. Dan ini juga pinggirannya karena saya pakai baterai plus dan pinggirannya ini ada seperti selah begini.
Saya udah bongkar baterainya, dalamnya sih ada seperti kayak penutup gitu ya. Jadi ini bukan jaring, bukan nembus, ini buat angin, ini cuman untuk murni hiasan doang. Tapi dalamnya buntet ya, buntet dalamannya, tapi sepertinya kalau kena air basah itu. Jadi saya astaga, dan ini lepas guys, lepas ya, ini lepas ini ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, lepas ini tuh basah ini. Oke, setelah itu untuk mode 4-nya saya tutupin pakai isolasi kabel, dan coba kita lepas dulu. Nah, di pinggir ini untuk micro USB-nya saya tutupin juga pakai isolasi kabel guys. Jadi bagaimana guys, kita coba bongkar ya, kita coba lepas maksudnya. Bentar ya. Ini isolasinya kita lepas dulu. Ya guys, kita langsung lepas ya. Dan ya untuk modulnya sini kita belum ya, tapi kalau saya lihat ini micro SD-nya kering ya, micro SD-nya kering. Kemudian untuk ini kering ya, bahkan sampai slot micro SD kering, dan juga micro SD-nya juga kering guys. Dan ya kita coba tes buka penutup SIM cardnya ini ya, kita cuma tutup pakai isolasi kabel. Kita buka, apakah basah SIM cardnya. Nah kita lihat, saya melihat dengan mata telanjang ini, dan kering ya, kering. Tapi coba kita keluarkan SIM cardnya, ya, kita keluarkan SIM cardnya. Bentar. Oke. Nah, SIM cardnya kering guys, kering ya, karena memang saya tutup pakai isolasi kabel ya, kering. Dan juga untuk slotnya coba kita lihat cahaya terang ya, kering guys, kering. Ini kering sih, kering ya. Dan tapi yang parah nih, pas saya lepas baterainya, untuk baterainya pinggirannya kering sebenarnya, tapi you know what, air merembes masuk ke dalam guys. Nah itu kita bisa lihat ya, air merembes masuk ke dalam. Tapi untuk kuningannya belum guys, belum kena untuk kuningannya ya, untuk kuningannya belum ya, masih kering ya untuk kuningannya. Tapi pinggirannya itu guys, ini pinggiran ini sama ini itu basah guys. Kalian bisa lihat pantulannya guys, karena keterbatasan kamera, jadi ya gitu ya. Intinya dia bisa hujan-hujanan, cuman nggak intensitas tinggi dan juga nggak bisa lama-lama guys ya. Untuk motor, untuk kamera jaminan, tapi kalau untuk ini mending nggak usah deh, kecuali kalian mau nutupin ini semuanya, nutupin. Kemudian seperti saya jelasin di video saya sebelumnya itu, untuk melepas baterai posisi terbalik ya, biar nggak begini nih, menggenang begini. Ini tadi saya ngelepasnya begini ya. Oke, itu aja, sekian dari saya, sampai jumpa di next video.